Netizen berdebat tentang fandom mana yang paling sulit secara mental. Sebuah posting yang semakin populer di forum komunitas online memiliki netizen yang memperdebatkan idola fandom mana yang memiliki mentalitas terberat. Dengan munculnya skandal kencan berkencan dan banyak lagi, banyak penggemar K-pop merasa secara mental sulit untuk berdiri dengan artis favorit mereka. Karena hal ini, seorang penggemar bertanya kepada anggota NetPen, fandom mana yang menurut Anda paling sulit secara mental? Posting ini telah membawa banyak diskusi dan EXO-L secara nyata disebut-sebut memiliki mental yang paling kuat. Dengan berita pernikahan dan kehamilan calon istri Chen baru-baru ini, komentar netizen berbunyi, pasti EXO-L, terutama setelah berita Chen. 3 skandal kencan, 3 anggota meninggalkan grup, 1 pernikahan, dan berita kehamilan pranikah, tidak ada fandom yang menderita seperti EXO-L. Sebagai referensi, aku EXO-L dan secara mental tangguh. Kupikir, mungkin orang akan mengatakan VIP, tapi aku harus setuju bahwa itu adalah EXO-L. Aku adalah seorang ARMY, dan menurutku fandom yang paling kuat secara mental adalah EXO-L. Selain itu, Suho EXO menduduki puncak tangga lagu album iTunes di 50 negara dengan self-portrait. Menurut SM Entertainment, pada tanggal 31 Maret, Suho EXO telah menduduki puncak tangga lagu album iTunes di total 50 negara yang berbeda segera setelah merilis mini album pertamanya, Self-Portrait. Pada 31 Maret KST, mini album debut Suho berada di nomor 1 di tangga album iTunes di negara-negara seperti Selandia Baru, Meksiko, Norwegia, Filipina, Rusia, Rumania, Polandia, Singapura, Thailand, Turki, Ukraina, Vietnam, Prancis, Brasil, Chili, India, Swedia, Finlandia, dan lain-lain. Selain itu, Self-Portrait juga menduduki puncak tangga lagu Cina seperti QQ Music dan Kugo Music. Dalam penjualan album digital menunjukkan popularitas global idola itu. Sementara itu, Suho muncul sebagai bintang tamu pada siaran 31 Maret radio MBC FM4U, Kim Shin Young's Noon Song of Hope. Suho mengungkapkan mengapa ia menghindari kumpul-kumpul dengan anggota EXO. Pada episode 31 Maret, Suho tampil sebagai bintang tamu mempromosikan album solonya Self-Portrait, dan DJ Kim Shin Young bertanya kepadanya tentang gambarnya sebagai Hyung yang membuka dompet dengan mudah. Anggota EXO menjelaskan, pertama, saya mencoba untuk membeli ketika datang ke Hobe atau teman-teman yang tidak begitu terkenal. Tetapi, saya tidak membeli untuk anggota saya, itu tidak perlu. Dia melanjutkan, ketika para anggota bertemu, saya sengaja tidak sering pergi. Saya memberitahu mereka bahwa saya tidak bisa karena saya punya sesuatu dalam jadwal saya. Saya bisa menolak mereka. Mengungkapkan dia menghindari kumpul-kumpul untuk menghindari membayar tagihan sebagai anggota EXO tertua di sebelah Xiumin. Suho menambahkan, baru-baru ini, saya tidak dapat melihat teman-teman NCT saya karena mereka sibuk. Tetapi, saya membeli makanan keluarga tradisional untuk Park Ji-hoon. Itu karena salah 1 atau 2 bulan, dan kami harus pergi ke gym dan dapatkan protein. Dalam berita lain, Suho EXO bertemu dengan anak-anak yang lahir pada tahun yang sama dengan rilis Growl. Pada 1 April, ODG memposting video di saluran YouTube mereka yang menampilkan Suho EXO. Suho yang baru-baru ini merilis Self-Portrait pada 20 Maret berpartisipasi dalam video untuk membagikan lagu barunya kepada anak-anak. Ketika dia bertanya berapa usia anak-anak itu, mereka menyatakan bahwa mereka lahir pada tahun 2013. Ini menarik, karena 2013 adalah tahun yang sama ketika EXO merilis lagu populer mereka, Growl. Bingung? Anak-anak bertanya, Growl? Suho menjelaskan kepada mereka tentang grup EXO dan betapa populernya mereka. Tidak banyak membantu karena anak-anak sepertinya tidak tahu siapa itu EXO. Ketika ditanya apa lagu favorit anak itu, mereka menjawab, Zico, Any Song. Setelah menari bersama dengan anak-anak, Suho bercanda dan mengatakan dia akan pergi. Setelah melakukan lagu judul barunya Let's Love, anak-anak memikirkannya. Suho menjelaskan bahwa album ini adalah tentang dirinya yang merefleksikan dirinya dari 8 tahun terakhir. Dia berharap bahwa dia akan dikenang sebagai seorang yang menyebarkan pengaruh positif pada orang lain.
YouTuber Korea Utara mengatakan Hyun Bin tidak akan dianggap tampan di Korea Utara. Seorang pengungsi Korea Utara yang menjadi YouTuber mengungkapkan fakta mengejutkan tentang standar visual Korea Utara. Pada 27 Maret, saluran YouTube orang Korea Utara mengunggah video berjudul 3 hal yang orang Korea takuti. Pendeta Park Yoo-sung menyatakan bahwa Korea Utara paling takut pada orang gemuk dengan mengatakan, tidak ada yang namanya diet di Korea Utara, dan hanya orang-orang dari keluarga kaya yang memiliki perut yang menonjol. Itulah sebabnya, standar kecantikan Korea Utara dan Selatan begitu berbeda. Dia melanjutkan mengatakan, untuk pria Korea Utara, memiliki tubuh besar dikaitkan dengan kecantikan. Orang yang kurus seperti saya diperlakukan lebih buruk daripada anjing. Agak mencurigakan bahwa Korea Utara akan mengatakan Hyun Bin tampan. Mereka menyukai orang-orang yang mirip Ma Dong-seok. Hyun Bin baru-baru ini memainkan peran Ri Jong-hyuk, seorang kapten pasukan Korea Utara dalam drama populer Crash Landing on You. Netizen berkomentar dengan terkejut mengatakan, "Kurasa aku akan menjadi bangsawan di Korea Utara." Itu sebabnya Kim Jong-un bertambah banyak. Bayangkan jika Hyun Bin digantikan dengan Ma Dong-seok di Crash Landing on You. Jeon So-min dikabarkan menerima perawatan di rumah sakit karena kelelahan, mungkin beristirahat dari Running Man. Menurut orang dalam industri, aktris Jeon So-min menerima perawatan di rumah sakit karena kelelahan yang parah. Orang dalam menjelaskan bahwa kelelahannya tidak terkait dengan virus. Karena serangkaian jadwal sibuk baru-baru ini, Jeon So-min dilaporkan menderita gejala kelelahan berat dan disarankan untuk beristirahat saat menerima perawatan. Seorang wakil dari Running Man SBS angkat bicara mengenai laporan di atas dengan, "Saya percaya Jeon So-min masih dirawat di rumah sakit. Saat ini, partisipasinya dalam jadwalnya belum ditentukan. Dia mungkin memilih untuk melanjutkan syuting atau dia mungkin memilih untuk beristirahat sebentar. Kita perlu berunding dengan perusahaannya." Pada 2 April, perwakilan aktris label manajemen I Am Jeon So-min mengatakan kepada media, awal minggu ini, pada hari Senin, Jeon So-min mengalami kondisi kesehatan yang buruk ketika syuting untuk Running Man dan mengunjungi rumah sakit. Dia menyelesaikan pemeriksaan menyeluruh termasuk scan MRI dan disarankan banyak istirahat karena dia sangat lelah. Perwakilan melanjutkan, sama sekali bukan virus. Setelah meminta pengertian dari staf Running Man, Jeon So-min akan mengambil jeda untuk bulan berikutnya. Connect Entertainment, Kang Daniel akan meluncurkan pemantauan online 24 jam untuk memerangi komentar dan rumor jahat. Pada 1 April, manajemen Kang Daniel, Connect Entertainment, merilis pernyataan resmi, mengumumkan rencana untuk memperkuat pemantauan online terhadap komentar dan rumor jahat. Connect Entertainment menyatakan, tahun lalu, perusahaan melakukan 2 akun tuntutan hukum terhadap desas-desus palsu, pelecehan, pencemaran nama baik karakter, serangan yang menodai nama artis kami, pelanggaran privasi, dan lain-lain. Yang menimbulkan tekanan signifikan dan kerusakan tidak hanya pada artis kami, tetapi juga anggota keluarga dan penggemar. Agensi melanjutkan, pada 1 April 2020, Connect Entertainment berencana untuk menambah tim hukum perusahaan saat ini dengan bermitra dengan Clean Internet Center, Liu Law Group, yang baru, memperkuat pemantauan online hingga 24 jam dan menggunakan taktik profesional yang lebih efisien untuk memerangi komentar dan rumor jahat. Pusat internet bersih Liu Group akan bertanggung jawab atas tindakan hukum terhadap budaya komentar jahat yang baru-baru ini lahir sebagai efek samping negatif dari evolusi internet. Akhirnya, Connect Entertainment menekankan bahwa semua platform online, termasuk komunitas online, komunitas SNS, portal media hiburan, dan lain-lain, semuanya tunduk pada pemantauan ketat melalui Clean Internet Center, dan label akan merespon langkah sebelumnya untuk mencegah desas-desus jahat dan kontroversi dari penyebaran di luar kendali melalui peningkatan pemantauan. Label kemudian meminta penggemar untuk dukungan dan kerjasama dengan mereka dalam memantau konten berbahaya yang melibatkan Kang Daniel. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.